Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, apakah Anda orang yang sering atau selalu memakai kontak lens atau lensa kontak? Nah ini Anda harus berhati-hati. Selama ini kita ngerti lah ya namanya kontak lens atau lensa kontak ini memang harus dijaga kebersihannya, hygiene-nya dan lain sebagainya. Nah akan jadi masalah dan perkara besar gitu ya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari kontak lens dan berujung pada inflamasi atau peradangan pada kornea mata dan bisa berujung pada yang namanya keratitis. Nah ini penyakit apa sih sebenarnya keratitis ini? Apa penyebabnya, gimana kondisinya, dan kalau udah terjadi gimana cara mengatasinya. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar masalah keratitis. Tapi sebelum membahas tentang penyakit ini, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mata yang kayaknya udah sering kita dengar di sekitar kita tapi nggak ngerti ya. Ini berdasarkan fakta atau cuma isapan jempol alias mitos. Oke, kita lihat yang pertama ya. Buta warna itu pasti terjadi karena adanya faktor keturunan. Nah gini ya, ini kayaknya udah sering banget kita denger deh dari dulu. Kalau ada keluarga yang bapak ibunya ini mengalami buta warna gitu ya. Ini kemungkinan besar anaknya akan mengalami buta warna juga. Nggak ngerti sih, maksudnya ini akan karena faktor genetik, keturunan dan lain sebagainya. Atau karena mungkin ada hal-hal lain yang kita nggak ngerti sehingga akhirnya sekeluarga ini mengalami buta warna. Karena kan ini jadi hal yang sangat penting ya, apalagi kalau semisal anaknya harus tes kerja kan sekarang banyak ya, apalagi kalau mau masuk kayak TNI, Polri dan sebagainya. Ini kan salah satu tes yang wajib lulus gitu ya dengan tidak buta warna. Nah sebenarnya kita harus mencari tahu buta warna ini apakah faktor keturunan atau mungkin faktor X yang sebenarnya bukan dari keturunan. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Katarak katanya cuma diderita sama lansia atau orang-orang tua. Jadi gini, kalau kita ngomongin katarak, ini kan memang kita berpikirnya oh karena proses aging kali ya, proses degeneratif tubuh sehingga salah satu organ yang terdampak adalah mata. Secara alami, tubuh kita kan pasti akan mengalami penurunan fungsi dari berbagai organ yang ada di tubuh kita. Salah satunya adalah mata. Nah, kalau kita ngomongin katarak, sering banget nih ya, apalagi kalau Anda mungkin sering ikut baksos gitu ya, tentang operasi katarak dan lain sebagainya. Ini pasti kalau dilihat, kayaknya pasien yang datang itu rata-rata usianya sudah pada lanjut. Nah, apakah sebenarnya ini menjadi indikasi bahwa katarak ini prevalensi terbanyaknya muncul pada orang-orang yang lanjut usia karena tadi ya proses penuaan dan lain sebagainya. Atau ini kayaknya mitos deh, karena apa? Karena mungkin aja orang-orang yang di usia muda, dewasa muda atau dewasa produktif atau even mungkin remaja atau anak-anak, mereka juga bisa mengalami katarak karena beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya katarak. Nanti kita bahas ya, apakah katarak hanya muncul di orang tua atau bisa di semua range usia. Oke, kita lanjut yang ketiga. Latihan mata katanya bisa menunda penggunaan kacamata. Nah gitu ya, jadi kayak kalau ada brain gym ini mungkin eye gym gitu ya. Jadi latihan mata, nggak ngerti maksudnya nanti kita tanyakan ke dokternya. Dengan membuat mata kita lebih aktif, dengan membuat mata kita tidak terekspos terlalu berlebihan gitu ya. Entah kayak baca yang harus kayak ngedip-ngedipin gitu ya. Karena kamu di tempat yang temaram dan lain sebagainya. Terus kemudian kayak kita sering yang ngeliat kayak berjemin dulu, buka gitu, istirahatin sebentar. Ini bisa menunda penggunaan kacamata dalam artian kayak, oh kalau dengan habit seperti ini bisa jadi di umur 20-an bisa menggunakan kacamata. Tapi kalau dengan latihan mata, ini bisalah diundur di umur 30 atau 40 tahun. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Konsumsi pemanis buatan ini bisa membuat mata sensitif cahaya. Gimana ya, sekarang itu kayak banyak banget makanan minuman yang terbuat dari pemanis buatan. Tapi kalau ditanya, emang ada hubungan antara pemanis buatan dengan mata yang sensitif terhadap cahaya? Mungkinkah ada kandungan-kandungan tertentu di dalam pemanis buatan yang bisa berefek pada kondisi kesehatan mata sehingga kita akhirnya terpapar cahaya yang mungkin agak lebih silau dari biasanya, itu bisa membuat mata jauh lebih sensitif. Nanti kita akan tanyakan ke dokternya apakah memang kondisi ini
lumrah terjadi bagi mereka yang sering atau rutin mengonsumsi pemanis buatan ya. Oke, kita lanjut yang kelima ya. Menangis katanya bisa membersihkan mata dari kotoran. Nah, ini dia. Kalau Anda lagi menangis tuh ya, kayak kerasa mata Anda itu lagi dicuci gitu ya. Sehingga kita menangis kayak ada debu, partikel-partikel dan lain sebagainya, ini kayak terhempas dari mata kita. Nah, sebenarnya apakah fungsi dari air mata ini adalah untuk membersihkan kotoran di mata kita? Atau bisa jadi sebenarnya air mata itu berfungsi untuk melembabkan mata kita supaya tidak terlalu kering. Dan salah satu efeknya mungkin membersihkan kotoran yang ada di mata kita. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mata dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mata. Nah, untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau enggak, ini bukan fakta, ini cuma isapan jempol. Nah, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Siska Kuswidiati SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Siska, apa kabar? Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di Bincang Sehati, Dok. Oke, hari ini harus matanya kinclong ya. Kinclong harus dipersiapkan supaya jelas matanya, supaya besok nyoblosnya juga jangan salah coblos iya, gitu ya, Dok. benar. Oke, Biar Dok. jelas. Iya betul. Hari ini kita akan membahas seputar keratitis, tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan mata. Yang pertama itu seputar buta warna. Selama ini kita selalu berpikiran buta warna itu faktor keturunan. Mitos atau fakta? Itu fakta. Oh, Jadi iya? memang buta warna itu diturunkan, terutama genetik dari ibu ya. Dia terkait dengan seks kromosom ibu, jadi itu bisa diturunkan terutama ke anak laki-laki gitu. Jadi kalau misalnya ibunya membawa genetik untuk buta warna ataupun ibunya memang buta warna, yang paling berdampak punya potensi besar adalah anak laki-laki gitu. Yang perempuan bisa, tapi biasanya angkanya lebih kecil dibandingkan yang laki-laki. Hanya sekarang begini, kita tidak hanya memikirkan bahwa buta warna faktor keturunan ya, karena ada beberapa penyakit mata yang menyebabkan buta warna. Misalnya pada peradangan saraf, pada orang dengan glaukoma, dengan penyakit-penyakit mata tertentu bisa mengalami buta warna. Jadi buta warna bisa didapat, jadi dibawa ya dari memang ada genetik untuk itu, tapi ada juga karena yang disebabkan penyakit mata. Oke, kalau yang ibu dan punya genetik, berarti ada kondisi di mana ibunya ini hanya pembawa aja ya, Dok ya? Maksudnya ibunya tidak buta warna atau Betul, gimana? betul. Jadi ibunya mungkin dia tidak mengalami buta warna, tapi dia punya genetik untuk itu. Itu bisa diturunkan ke anak laki-lakinya. Seberapa perbandingannya lebih berisiko mana antara ibu yang punya genetik atau ibu ini memang buta warna? Kalau ibu ini punya buta warna tentu lebih Besar. besar lagi kemungkinannya dibandingkan ibunya hanya karier saja. Gitu. Kalau papanya, Dok? Yang punya, ibunya kalau enggak? misalnya papanya punya genetik untuk buta warna, anak laki-laki juga bisa kena buta warna. Kenapa anak laki-laki semua sih, Dok? Aduh, bagian ini bukan gender ya. Tapi memang begitu ya. Jadi karena dia terkait dengan seks kromosom X dan itu dibawa oleh genetik papa. Kan papa juga ada XY ya. Kalau ibu kan XX, nah itu bisa diturunkan untuk anak laki-lakinya yang XY. Oke, makanya selama ini tuh yang concern sama buta warna itu laki-laki ya. Iya. Karena kan kayak orang mau masuk lembaga kepolisian, tentara dan lain sebagainya itu kan rata-rata laki-laki yang kadang-kadang ada nggak lolos gara-gara masalah buta warna. Berarti memang betul ya, maksudnya kayak risiko lebih besar itu pada laki-laki karena mungkin Betul. turun dari ibu atau bapaknya seperti itu ya. Tapi nggak usah khawatir, kadang kita tuh membahas buta warna sesuatu hal yang buta ya, jadi sesuatu hal yang mengerikan. Tapi sebetulnya kan tidak semua pekerjaan membutuhkan detail warna, jadi bisa dialokasikan untuk profesi-profesi lain sebetulnya. Jadi tidak menutup masa depan seseorang, tapi bisa juga mengalihkan ke yang lain. Gitu. Betul sekali ya. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua ya. Nah, ini juga nih seringnya banget karena kita sering lihat di masyarakat kita yang mengalami katarak ini orang-orang tua gitu ya. Gak tahu karena mungkin paling kelihatan banget apalagi kalau ada baksos-baksos tuh ya operasi katarak dan lain sebagainya. Itu yang datang rata-rata lansia. Nah, sebenarnya katarak ini memang
karena proses aging itu sehingga akhirnya ya memang orang tua udah jatahnya tuh kena katarak gitu ya. Atau sebenarnya ada range usia lain juga yang bisa terkena katarak atau gimana? Iya betul. Jadi kita melihat katarak itu seperti rambut beruban ya. Jadi ada faktor degeneratif di mata kita gitu yang namanya katarak. Di mana lensanya menjadi lebih keruh. Jadi bertambahnya usia, lensa akan menjadi kaku dan tambah keruh terutama pada orang lansia. Namun ada beberapa katarak yang di luar itu ya. Contohnya katarak kongenital, yaitu katarak pada anak yang baru lahir. Bisa karena penyakit intrauterin, jadi pada waktu masa kehamilan ibunya kena infeksi tertentu, misalnya tokso atau penyakit yang lain. Jadi anaknya begitu lahir dia mengalami katarak. Ada juga karena faktor keturunan, jadi anak-anak yang mengalami katarak di usia anak-anak sampai remaja, namanya katarak juvenile. Gitu, misalnya diturunkan dari orang tuanya. Jadi katarak itu sebetulnya range usianya agak panjang ya, agak luas, tapi memang semua orang yang mengalami lansia usia lanjut pasti katarak. Hanya itu apakah perlu dioperasi atau tidak tergantung dari ketebalan lensanya. Gitu. Oke, jadi intinya ada beberapa kondisi karena di luar faktor ya aging gitu ya, yang akhirnya membuat kayak tadi congenital atau katarak juvenile yang akhirnya terjadi tidak hanya di range usia tua atau lansia, tapi juga bisa jadi bahkan bayi yang baru lahir pun bisa karena masalah proses congenital tadi itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Latihan mata bisa tunda penggunaan kacamata. Nah, karena kan banyak orang yang agak worry juga kalau harus pakai kacamata. Karena orang kepikiran once kita pakai kacamata, maka akan seumur hidup pakai kacamata. Jadi kayak, oh kalau gitu kita latihan deh gitu ya. Supaya mata kita tetap oke, fit gitu ya. Sehingga kita agak memundurkan waktu. Kalau misal, harus tahun ini pakai kacamata, bisa deh mundurin 2, 3, 4 tahun lagi. Bisa nggak sih latihan mata mengundurkan kapan kita harus pakai kacamata dong? Tidak bisa. Karena kebutuhan kacamata itu terutama yang refraksi ya. Kalau ada faktor yang lain misalnya spasme, jadi akomodasinya dia agak lebih lambat karena faktor melihat dekat yang terlalu lama. Tapi ada juga yang memang faktor refraksi di mana bola matanya lebih panjang atau bola matanya lebih pendek. Atau misalnya ketebalan kornea lebih tipis atau lebih datar ataupun lebih tebal. Nah itu juga mempengaruhi refraksi seseorang. Artinya bahwa semua bayangan yang masuk ke mata difokuskan tidak pada tepat di saraf. Bisa di depan saraf, bisa di belakang saraf. Sehingga untuk latihan biasanya bukan karena untuk menunda kacamata. Tapi orang yang tidak menggunakan kacamata di waktu yang dini, kemampuan melihatnya menjadi menurun yang disebut dengan mata malas. Nah itu justru kita latih dengan cara menggunakan kacamata dan difungsikan secara optimal. Misalnya mata kanan yang mengalami mata malas, yang kiri matanya baik, yang kiri ada masa-masa ditutup, dioklusi namanya. Yang kanan dimaksimalkan untuk melihat dalam waktu tertentu, jadi dipaksa untuk melihat. Nah jadi sebetulnya latihan itu lebih mengoptimalkan penglihatannya. Tapi apakah itu memundurkan untuk kacamata? Enggak. Enggak ya? Enggak, tetap harus pakai kacamata. Tetap harus pakai kacamata dalam artian kalau emang kebutuhannya tahun ini pakai kacamata ya pasti akan pakai kacamata gitu. Betul. Maksudnya kayak didiagnosis sama dokter mata bahwa ini kayaknya sudah harus pakai kacamata. Yang nggak bisa diundurin pakai latihan apa gitu nggak bisa. Tetap harus pakai kacamata ya. Betul. Karena jatuhnya kalau nggak pakai kacamata tadi penglihatan menurun dan berujung pada mata malas itu gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut yang keempat. Konsumsi pemanis buatan katanya bisa membuat mata ini sensitif terhadap cahaya. Nah, kayaknya udah berapa tahun ini banyak banget nih dok makanan minuman yang pakai pemanis buatan. Berarti mata kita sensitif dong sama cahaya. Mitos atau fakta? Kalau kita baca-baca di referensi itu suatu fakta ya, tapi memang tidak semua mengalami. Hanya orang-orang yang mengalami sensitif terhadap pemanis buatan ya. Memang ada kaitannya dengan sensitif di mata, kadang ngeliatnya agak lebih kabur. Tapi kan kalau kita lihat kembali bahwa ada anjuran penggunaan dari pemanis buatan ya. Kalau di boxnya kan ada tuh berapa gram sehari, nah itu bisa diikuti sehingga seperti itu bisa dihindari. Tapi untuk orang yang sensitif ya tetap aja bisa terjadi gitu. Namun selama ini saya belum menemukan orang yang merasakan adanya gangguan karena menggunakan pemanis buatan. Akan jadi risikonya lebih besar pada orang-orang yang sudah punya ada gangguan pada matanya sebelumnya nggak sih dok? Enggak juga sih, enggak juga. Karena itu tidak mengeksitasi ya, tidak memunculkan, tidak menstimulus, tidak. Belum tentu juga gitu. Oke, karena bisa jadi orang yang konsumsi pemanis buatan bisa mengalami, ada juga yang tidak bisa. Betul, gitu ya, karena tergantung kondisi matanya masing-masing gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Nah ini dia, ini kan identik orang kita kan kepikiran berarti kalau kena air ini bersih gitu ya. Jadi air mata dari menangis itu bisa membersihkan kotoran yang ada di mata kita.
ibarat kata kalau kita ngepel kali ya di lantai, oh lantainya kotor nih, kita siram pakai air, bersih deh. Kayak mata juga itu kalau lagi nangis kan keluar air mata. Jadi kayak entah debu, partikel yang lain tuh bisa tersapu dengan air mata kita dari menangis itu, betul nggak sih dok? Menangis tuh bisa karena bahagia, bisa karena sedih ya. Iya betul. Di sisi lain sebetulnya dengan menangis itu tidak hanya menangis ya. Kalau misal orang matanya kering, dia akan cenderung matanya akan basah. Jadi kadang pasien tuh bertanya, dok mata saya dibilang kering kok mata saya basah. Itu sebenarnya kompensasi, membasahi. Jadi air mata itu punya fungsi yang luar biasa buat mata kita ya. Jadi dia sebagai pertahanan mata kita juga, dia punya antibodi, dia juga menutrisi bagian mata kita, dan dia juga membasahi bagian depan sehingga penglihatan kita menjadi lebih jelas gitu. Dan dia juga punya proteksi terhadap kotoran-kotoran. Jadi kalau misalnya mata itu ada kotoran, memang refleksnya adalah berair. Nah itu adalah refleks defense daripada tubuh kita gitu. Tapi apakah itu membersihkan? Ya kalau itu meleleh keluar ya iya itu bisa membersihkan. Tapi tujuannya adalah bukan ke situ ya. Jadi kalau misalnya matanya berair, kita ketemukan dulu penyebabnya apa dan itu kita selesaikan dengan permasalahannya gitu. Tapi secara alami sebenarnya ketika ada air mata itu, kalau semisal ada partikel-partikel apa yang nempel di mata, dia bisa kesapu gitu nggak sih dok atau gimana? Iya, karena dia punya efek. Jadi sebetulnya air mata dengan kelopak mata tuh punya efek wiper ya. Kayak di mobil tuh kayak wiper itu nggak ada gini-gini aja ya gitu. Jadi ketika orang itu berkedip sebetulnya kan air mata kita kayak dipompa. Makanya kalau misalnya ngeliat kita agak buram terus kita kedip-kedip lumayan lebih enak. Terutama kalau kita ngeliat layar gitu kan, foto kok agak buram terus kita kedip-kedip lebih enak. Karena memang pada waktu kita berkedip itu air mata dipompa. Dan dia akan membilas di bagian permukaan, jadi seperti dia melapisi bagian permukaan secara cepat gitu. Nah itu punya efek untuk tajam penglihatan kita jadi lebih bertambah. Mata kita lebih terproteksi dan tidak kering. Jadi dengan berkedip itu juga menjadi salah satu defense mechanism tubuh kita. Oke, jadi selama ini kita kayak kedip, ternyata ada fungsinya juga ya. Betul. Bisa membasahi mata gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Siska ini sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ngomongin keratitis ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, atasi penyakit mata keratitis. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Siska Kuswidiati SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, kita lanjut lagi. Keratitis, ini mungkin banyak yang belum familiar ya dengan istilah keratitis. Mungkin ada yang tahu kondisinya seperti ini tapi nggak tahu istilahnya keratitis. Nah sebenarnya keratitis ini kondisi penyakitnya seperti apa sih dok? Iya, jadi keratitis itu dari kata itis adalah peradangan ya. Dan ini adalah peradangan kornea. Kornea itu adalah mangkok jernih di bagian depan kita. Jadi kalau kita ngaca itu kan orang bilangnya di item-item gitu ya. Item-item itu belakangnya. Kalau kita ngaca dari samping baru kelihatan tuh kayak ada mangkok di bagian depan gitu yang warnanya jernih. Nah jadi pada kornea itu misalnya terjadi perlukaan yang kecil ataupun ada infeksi ya yang tadinya di bagian permukaannya itu bisa menyebabkan infeksi di dalam kornea itu sendiri gitu. Dan kalau udah terjadi infeksi di situ penyembuhannya sangat sulit karena di kornea itu tidak ada pembuluh darah. Makanya kita ngeliatnya jernih ya. Kalau kita ngaca itu kan jernih, tidak ada pembuluh darah di bagian tengahnya ya. Jadi kalau misalnya terjadi perlukaan atau terjadi infeksi, penyembuhannya agak lebih sulit dibandingkan kalau misalnya infeksinya itu di bagian selaput bagian luarnya. Di bagian pembungkus bola mata ya. Jadi ada bagian mangkoknya, ada bagian dinding bola mata. Nah mangkoknya ini yang jernih, sedangkan dinding bola mata kita yang warnanya putih gitu. Oh, ini kan nggak ngerti maksudnya, berarti si keratitis ini sendiri yang di beningnya ini, itu Betul. korneanya atau gimana? Betul, jadi peradangan atau infeksi pada kornea namanya keratitis. Oke. Ini akan jadi beda kalau yang di putih-putihnya atau di hitamnya gitu ya dok ya? Kan jadi, itu di dalamnya soalnya. Iya betul, yang hitam itu di dalam, jadi itu namanya iris ya.
Iris tuh kayak piring di bagian belakang, bagian depannya kornea. Sehingga kalau orang lihat itu, ih saya di hitam-hitam. Hitam-hitam sebetulnya kan Iya kalau dari ya samping dua ya. dimensi kan jadinya. Iya, Dua benar. dimensi kalau di samping kita bisa lihat secara 3 dimensi bahwa ini ada mangkok yang bening. Nah kalau misalnya itu ada peradangan atau ada infeksi menjadi keruh, yang tadinya jernih jadi keruh gitu. Si korneanya. Betul, dan itu mengganggu penglihatan. Orangnya terasa silau, rasa sakit, ya sakitnya kayak tajam. Jadi kayak kita kelilipan. Oh iya Nah, benar. kelilipan tuh kan rasanya sakit sekali ya, kayak gitu. Jadi susah buka mata, matanya sakitnya tajam. Terus ada apa namanya, ngeliatnya jadi burem ya, buremnya kayak ada kabutnya kadang. Kalau udah putih ya kayak ada kabut. Lalu silau. Jadi kalau kena sinar nggak kuat gitu. Makanya kalau kayak orang kelilipan itu kayak kita ngerasa aduh ini kayak gede banget gitu ya. Tapi pas dilihat sama orang mana nggak kelihatan gitu ya. Itu berarti dia nemplok di kornea kita. Betul, itu nemplok di kornea kita. Kalau misalnya dia nemplok di sekitarnya, kalau itu bergesekan dengan kornea baru terasa sekali, gitu. Jadi memang rasa mengganjalnya sangat dirasakan ganggu sekali kalau misalnya ada sesuatu di kornea. Karena tempat ujung-ujung saraf sensorik ya, jadi saraf perasa kita tuh paling banyak tuh di bagian kornea, gitu. Oke. Tapi sebenarnya fungsi dari kornea sendiri apa sih dok? Maksudnya dia hanya melindungi yang ada di dalam atau apa? Dia punya fungsi sebagai benteng bagian depan. Oh. Yang kedua dia punya fungsi refraksi. Makanya kalau ada orang lasik itu sebenarnya yang dimanipulasi ya, bisa dikikis dan lain-lain itu ada di kornea supaya orang itu nggak menggunakan kacamata misalnya. Jadi dia punya efek refraksi, dia juga menjadi dinding bola mata yang paling depan dan dia juga tempat bayangan masuk ke dalam mata kita karena dia burning ya di bagian depan itu. Oke. Jadi dia jadi ibarat kata garda terdepannya gitu ya. Nah apa jadinya kalau korneanya mengalami gangguan atau rusak karena satu dan lain hal? Ya. Efeknya, dampaknya. Jadi kalau misalnya korneanya itu mengalami peradangan ya, peradangan yang berat ya, sehingga menimbulkan warna keputihan pada kornea. Kalau ada penyembuhan pun warna kornea tetap menjadi putih. Karena penyembuhan luka di kornea berbeda dengan di kulit, berbeda dengan tempat lain. Jadi kalau misalnya ada luka, ada perlukaan, terjadi infeksi, karena di situ tidak ada pembuluh darah, jadi penyembuhannya lama. Dan memang penyembuhan di kornea itu berbeda dengan jaringan yang lain, dia warnanya menjadi tetap keruh gitu. Oh nggak bisa bening lagi? Ya, jadi ngelihatnya jadi buram. Kecuali kalau misalnya yang luka atau peradangannya itu di bagian pinggir-pinggir ya, jadi dia nggak mengganggu penglihatan. Atau misalnya juga lukanya itu tidak dalam dan mudah sekali sembuh. Contohnya misalnya pakai kontak lensa, nyopotnya mungkin terlalu bersemangat gitu ya. Lalu kontak lensa lepas beserta dengan bagian lapisan depan kornea gitu. Bisa dok? Bisa begitu karena saking keringnya ya. Nah begitu lepas, jadi itu kayak ada luka gitu ya, kayak kita tuh kayak ke baret gitu lah. Nah itu sembuh bisa bagus ya, jadi dia totally recovery. Tapi kalau misalnya kena infeksi, kena bakteri gini ya, kena bakteri masuk dan terjadi pernanahan di situ, itu untuk penyembuhannya sulit. Bisa dua, sembuh tapi jadi putih, atau yang kedua jebol. Iduh, lindung nih dok ya dengerinnya. Tapi tadi gini, itu berkaitan dengan lensa kontak yang tadi dokter Siska sebutkan. Itu bisa sampai copot, tadi itu maksudnya di kornea ada lapisan-lapisannya tuh gimana dok? Betul, ada 5 lapisan. Oh. Jadi ada layer by layer. Nah kalau paling superficial atau yang paling permukaan itu kalau misalnya terkelupas dia akan full recovery bagus. Tapi kalau udah mulai layernya udah makin ke dalam, terjadi misalnya perlukaan atau terjadi infeksi, nah itu makin ke dalam makin sulit sembuhnya. Kalaupun sembuh jadi sikatrik yang disebut dengan sikatrik pada kornea namanya leukoma gitu. Oke, ini kan banyak ya dok ya, maksudnya orang-orang di luar sana pakai kontak lens gitu ya. Itu kerasa nggak sih kalau nyabutnya salah gitu, ada yang layer yang keikut, itu ada kerasa nggak di mata? Ya tentu, langsung matanya berair, perih, sakit ya. Matanya nggak bisa buka, silau ya. Jadi biasanya langsung ke dokter mata tuh kalau udah begitu, karena emang ganggu sekali tuh. Sangat ganggu seperti orang kelilipan yang nggak tuntas-tuntas gitu, kelilipan yang nggak hilang gitu. Jadi kalau ke dokter mata diberikan terapi, full recovery bagus ya. Nah jadi memang untuk melepas itu hati-hati, kadang matanya sangat kering sekali. Jadi begitu dilepas ada permukaannya yang karena kering ya, jadi vakum dan kering begitu keangkat. Iya betul, nah itu yang berbahaya gitu ya. Jadi memang harus hati-hati, atau kukunya terlalu panjang.
Jadi pada waktu ngelepas Aduh. kukunya yang ikutan gitu. Ya memang harus komitmen ya, menggunakan kontak lensa sangat membantu, terutama ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang diharuskan menggunakan kontak lensa. Dan memang menggunakan kontak lensa kalau kita menggunakannya dengan cara yang baik, dengan higienitas yang baik, sangat-sangat membantu untuk kegiatan sehari-hari. Hanya memang perlu komitmen untuk menjaga kebersihan, menjaga kelembapan. Itu ya. Oke, berarti kan ini kalau bisa dibilang pemakaian kontak lens yang tidak baik dan benar itu bisa menyebabkan keratitis ini sendiri. Tapi kalau dari faktor secara umum, apa aja yang bisa menyebabkan? Apakah hanya dari pemakaian kontak lens yang salah atau bisa jadi karena penggunaan yang lain atau trauma atau apa, Dok? Iya, jadi bisa karena kontak lensnya sudah tidak baik ya, jadi udah bentuknya juga udah masih dipaksa. Atau Dari misalnya, cycle kayaknya gitu. iya betul, kadang ada yang kontak lensa kita beli nggak tahu asal usul Iya. factory-nya di mana gitu ya, atau pabriknya di mana gitu. Dan kita nggak tahu apakah ini benar-benar yang bisa dipakai atau hanya sekarang banyak ya cerita-cerita di Iya. investigasi itu ya. Atau misalnya ini saya pernah beli 3 bulan lalu, sayang ya, ya udahlah itu kita pakai. Itu juga bahaya juga karena kita nggak tahu perawatan selama 3 bulan yang lalu sampai sekarang mungkin sudah tumbuh kuman, tumbuh jamur, tumbuh bakteri yang lain. Nah itu yang berbahaya. Jadi memang pakai kontak lensa itu kita harus pastikan ya dari pabrik yang benar, mereknya harus jelas, memang itu jelas ya gunanya, karena itu pasti menggunakan material-material yang memang dikhususkan untuk permukaan mata dan harus dijaga kebersihannya, dijaga kelembapan matanya, dan juga kita harus tahu kapan dia expired dan harus ganti gitu. Itu penting sekali. Kadang nanggung udah sebulan lewat, udah nggak apa-apa nanti aja gitu. Ada juga yang pakai kontak lensa pulang langsung tidur gitu. Nah itu banyak itu gimana tuh? bahaya itu ya. Karena kan jadinya permukaan matanya ketutup jadi hipoksia, nggak dapat oksigen. Lalu kumannya dia stay di situ karena tidak ada pembersihan apa-apa dan itu benar-benar kayak mata kayak diungkep aja gitu ya dengan kontak lensa dan dengan kelopak. Nah itu juga berbahaya. Memang harus komitmen sih. Kadang kalau udah nyaman pakai kontak lensa tuh lupa copotnya ya. Asik jadi buat mandi, buat apa dan itu memang tidak dianjurkan, sama sekali tidak dianjurkan. Ya itulah ya, harus komitmen ya. Betul. Kalau udah mau pakai kontak lens ya harus kebersihannya, higienitasnya dan lain sebagainya. Oke, thank you Dok. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit mata keratitis dan gimana cara mengatasinya. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Siska Kuswidiati SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dr. Siska, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon mau konsultasi sama Dr. Siska nih. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, Besar sekali soalnya, kaget saya Bu. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? dengan Ibu Sinta di Jakarta Barat. Ibu Sinta di Jakarta Barat. Kita satu kota. Ya, silakan Bu Sinta. Mau tanya apa nih Bu Sinta ke Dokter Saya Siska? umur 84 tahun, Pak. Umur berapa Bu Siska? 84. 84, kayak masih usia 40-an suaranya loh, energik banget. Gimana? Suaranya masih remaja ya, Pak. Iya, tuh masih remaja. Karunia Tuhan, Pak. Alhamdulillah. Oke, Bu Sinta mau tanya apa nih yang masih remaja ini? Ya Dokter Siska, gimana Bu Sinta? Saya mau menanyakan, mata saya kering, Matanya kering, terus oke, gatel. gatel. Udah tidak bisa menangis, biarpun lagi sedih banget. Oh, maksud nggak bisa menangis kalaupun sedih, nggak keluar air mata gitu, Bu Sinta? Enggak, kenapa ya, Pak? Oh, lagi musim kemarau kali Bu? Enggak ya? Oke, oke. Tapi itu setiap menangis atau apa nggak keluar air matanya gitu ya Bu Sinta ya? Enggak bisa menangis sama sekali. Oh, oke oke. Sejak kapan? Sudah lama, Pak. Oh. Tahunan ada nih. Berapa? Udah tahunan Setahun. ya. udah Setahun menambah. belakangan ini. Berarti Iya. sebelum ini kalau nangis bisa dan keluar air mata ya Bu? Iya. Oke. Oke. Dokter ada yang tanyakan? Cukup ya, salam sehat Bu Sinta.
Amin. Oke, amin. Bu Sinta, terima kasih ya. Nanti akan kita coba jawab ya. Terima kasih Bu Sinta yang dari Jakarta Barat. Aduh, masih remaja. Ya, oke. Gimana nih, Dokter Siska? Bu Sinta usia 84 ya tadi kan? 84 tahun, 4 sehat sekali ya. Suaranya Senang bukan sekali. kayak 84 kan dok, beneran Iya, kan? Masih semangat. happy banget, cheerful banget loh. Bu Betul. Sinta beneran ini ya. Karena mau menyongsong pemilu jadi Oh semangat. iya harus semangat dong. Nah gimana tuh dok, usia 84, udah sudah setahun belakangan ini matanya kering dan kalau mau nangis nggak bisa dan nggak keluar air mata, itu kenapa dok? Betul. Jadi tadi ya kita bahas tentang lansia ya. Lansia itu tidak hanya masalah di katarak, tapi organ-organ untuk penghasil air matanya juga mulai berkurang gitu. Jadi dia produksinya mulai berkurang. Sehingga menimbulkan mata itu menjadi kurang air matanya. Matanya jadi kering ya tadi atau mungkin basah banget, sering berair gitu ya, sering menangis padahal dia nggak sedih, atau kering sehingga nangis aja susah gitu keluar air matanya. Jadi karena produksi air mata itu berkurang, makanya harus perlu ditambahkan air mata buatan ya atau lubricants. Jadi sekarang sudah banyak di mana-mana, di apotek juga dijual bebas air mata buatan yang bisa dipakai untuk rutin. Jadi kadang ada yang bilang, dok kok saya pakai obat ini setiap hari apa saya nggak ketagihan? Nah itu dia. Ya atau ini nggak ada efek samping dok kalau dipakai terus dan dalam jangka panjang. Kalau saya tuh menjelaskan ke ibu-ibu lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita kulitnya kering pakai body lotion kan kita nggak ketagihan ya. Sama mata kita juga kalau kering harus pakai lotion mata. Namanya lubrikan. Jadi bentuknya tetes mata yang punya membantu ya untuk mereplace dari ini air mata kita. Berarti itu dalam artian normal ketika di usia segitu memang produksinya berkurang gitu ya dok ya? Betul, kita aja dalam kondisi yang mungkin produksinya bagus, dengan kita kena AC, kena lampu seperti ini ya, terus kena humidity yang kurang kering gitu ya, terus misalnya kena kipas angin, atau kita ngelihat layar aja kan sangat exciting sampai lupa berkedip, itu bikin kering juga. Jadi mata kering itu tidak privilege hanya lansia karena produksi, tapi juga karena penguapan dari air mata kita yang berlebihan. Karena ruangan, lingkungan, beraktivitas, dan lain sebagainya itu juga menyebabkan air mata kita jadi berkurang. Oh Gitu. oke. Tapi sebenarnya kayak di luar kan banyak artificial tears gitu ya, itu aman dok atau gimana? Maksudnya kan sekarang banyak brands juga dengan menyediakan berbagai macam produk. Perlu nggak sih kita teliti kalau kasusnya seperti Bu Sinta tadi gitu, maksudnya apa kandungan apa yang boleh dan tidak boleh dipakai? Kan masih ada yang ini dan itu gitu dok. Iya, jadi sekarang brandnya banyak ya, apalagi sekarang pengguna kontak lens juga dikhususkan menggunakan artificial tears juga. Sebenarnya aman saja, asalkan itu memang untuk artificial tears. Ada yang dicampur dengan obat-obat, saya rasa lebih baik yang artificial tears saja. Oke, untuk penggunaan jangka panjang kan tadi seperti hand and body lotion nggak apa-apa gitu ya. Yes. Nah, kalau frekuensinya setiap hari boleh pakai atau kayak untuk waktu-waktu tertentu gitu? Dipakai rutin aja. Sehari 3-4 kali. Tapi kalau kita misalnya beraktivitas ya, orang-orang yang aktif kadang kelupaan, oke lah sehari 2 kali 3 kali oke. Tapi kalau untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lansia gitu ya, atau yang ya menuju lansia lah, prelansia gitu, bisa pakai rutin sehari 4 kali. Atau misalnya kok sering kering ya boleh pakai lebih sering. Jadi sebetulnya tidak ada pembatasan untuk penggunaannya. Oke. Lebih kenyamanan ya. Kenyamanan juga ya. Nah semoga ini bisa diaplikasikan juga ya oleh Bu Sinta yang ada di Jakarta Barat. Jadi sesuai dengan kebutuhannya gitu ya dok ya. Betul. Supaya matanya tetap lembab juga, nggak terlalu kering seperti itu ya. Dan kalau bisa tujuannya untuk membuat matanya lembab, tidak kering, tidak untuk menangis. Menangis bahagia sih nggak apa-apa. Makasih ya Bu Sinta udah menghubungi kami. Tetap semangat, besok-besok telepon lagi ya Bu Sinta, kangen deh ya. Kayak ngobrol sama Semangat. remaja, semangat banget loh. Nggak nyangka umurnya 84 loh Bu Sinta ya. Oke kita lanjut lagi dok. Kalau keratitis ini sendiri, dari kan ada beberapa penyakit yang dari faktor jenis kelamin gitu. Kalau keratitis ada hubungan dengan jenis kelamin tertentu atau kondisi kesehatan tertentu nggak sih dok? Tidak. Jadi keratitis itu karena infeksi sama ya, kayak infeksi pada umumnya ya. Jadi semua orang bisa berdampak. Dari mulai bayi lahir pun bisa kena dampak ya karena dia terinfeksi dari jalan lahir. Jalan lahir pada waktu lahir ya. Jadi ada kuman-kuman tertentu yang memang dia hidupnya di jalan lahir sehingga begitu bayi itu lahir dia terinfeksi dan itu infeksinya cukup berat ya. Ada juga yang infeksinya karena disebabkan kena mikrotrauma. Jadi mikrotrauma itu misalnya kena daun, kena ketusuk daun, ketusuk apa ya kalau di
petani itu kan kena padi, ujung padi itu ya, daun-daun yang kasar yang ada mungkin ada bulu, itu juga bahaya. Itu bisa menyebabkan terjadinya keratitis dan cukup berat ya, karena jamur biasanya. Pengguna kontak lensa, jadi sebetulnya range-nya tuh sangat luas sekali ya. Tapi paling sering memang disebabkan ada dulu sesuatu yang mendahului, jadi kayak ada mikrotrauma ya, ada luka yang sangat kecil dan disinilah tumbuh kuman. Jadi kalau misalnya kita itu kena sesuatu, sebetulnya hati-hati dengan membilas air mengalir, air keran. Karena kalau ada luka, air keran itu bersih memang, tapi tidak bebas kuman. Nah itu yang berbahaya. Lebih baik kita punya artificial tears ya, atau tadi ya pelumas mata, lubrikan itu siap di rumah. Kalau misal mata kita kelipat, tetes saja itu, kan itu pasti steril. Daripada pakai air mengalir. Begitu ada kuman, dia hinggaplah di situ, di tempat yang sangat kecil itu, dia bisa berkembang biak, bisa hidup di situ. Aduh, sangat serem sekali ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon lagi ya. Kita sapa lagi. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Mas Raden, aku Hana ya, Jakarta. Oh iya, silakan Bu Hana, Jakarta. Mau tanya apa ke dokter Siska? Iya, silakan. Boleh langsung ya? Ya, silakan Bu Hana. Oke, dok, saya ada mungkin 3 pertanyaan ya. Yang pertama, tadi keratitis tadi udah dijelasin. Yang nomor 2, sebenarnya saya mau nanya, tapi udah dijawabin ya udah. Yang pertama dok, tentang rabun senja bedanya dengan buta warna. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ya, dok saya sering denger ya sekarang ini lagi marak laser sama LASIK. Itu bedanya apa dok? Setahu saya LASIK tuh untuk mata minus. Tapi fungsinya laser seperti apa dok? Sama ini dok, kapan waktu yang tepat kalau kita sudah harus melakukan operasi katarak? Jadi udah misalnya penglihatannya udah sampai 80% menurut takarannya si kacamata itu, seperti mungkin klinik mata itu udah bilang ini udah harus operasi atau bagaimana dokter? Mungkin 3 pertanyaan, terima kasih ya. Jelas dok ya? Jelas. Saya tutup ya, makasih dokter. Bu Hana usia berapa ya? Bu Hana usia, oh ya oke. Udah tutup dok. Terima kasih Bu Hana yang Jakarta. Pertanyaannya kayak merangkum diskusi hari ini ya. Iya dok, jadi ketanya semua nih ya. Yang pertama, rabun senja dan... Rabun senja dan... Jadi lupa ya. Yang pertama mengenai tentang rabun senja dan... buta warna. Buta warna ya, iya, benar. Jadi lupa dengan kebanyakan ya. Oke dok. Jadi kalau rabun senja itu kan sebetulnya kemampuan melihat di tempat gelap. Bukannya senja saja tapi tempat gelap ya. Jadi kemampuan melihat tempat gelap itu yang berkurang. Bisa karena penyakit yang dibawa dari struktur matanya. Jadi memang ada penyakit degeneratif yang menyebabkan kalau melihat di saat waktu gelap itu nggak bisa kelihatan jelas ya. Itu bisa penyakitnya namanya retinitis pigmentosa ya. Itu jadi didapat ya. Ada juga karena memang kurang vitamin A. Jadi kurang vitamin. Tapi saya rasa sekarang udah jarang ya. Karena ada fortifikasi makanan. Jadi penambahan vitamin di dalam makanan. Jadi udah jarang. Nah kalau yang satunya lagi tadi selain rabun senja tanyakan tentang buta warna itu berbeda ya. Buta warna itu sulit membedakan warna. Jadi tidak masalah dengan pencahayaan tapi lebih ke membedakan warna. Jadi kalau orang buta warna itu sebetulnya defisiensi atau kemampuan untuk melihat warnanya yang berkurang. Antara warna merah, warna hijau, warna biru gitu ya. Atau total semuanya, nggak bisa membedakan warna. Jadi yang satu adalah kemampuan melihat di tempat gelap yang berkurang berkaitan dengan syaraf ya. Atau misalnya karena kurang vitamin A. Yang satu disebabkan karena memang bawaan atau mungkin penyakit mata lain yang bisa menyebabkan buta warna gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah laser dan LASIK. Oh iya oke. Laser dan LASIK ya sekarang famous ya, orang lansia mau operasi saya mau di laser gitu ya. Sebenarnya bukan di laser ya. Jadi itu adalah teknik operasi di mana menggunakan alat yang kecil dengan perlukaan kecil. Lensa itu dibagi-bagi di dalam, jadi ngeluarinnya dalam partikel-partikel kecil. Jadi lukanya tidak terlalu besar ya, itu namanya operasi dengan Veko. Tapi orang pada umumnya bilangnya laser karena mungkin itu lebih mudah untuk ditangkap orang. Tapi kalau laser itu sebenarnya menggunakan pencahayaan. Ya, jadi laser itu kita menggunakan cahaya untuk melakukan sesuatu ya, untuk melakukan tindakan dan lain sebagainya. Tapi pada operasi katarak kita nggak pakai laser dalam arti pencahayaan, jadi nggak seperti di laser gitu ya.
Nah kalau LASIK tuh agak berbeda. LASIK itu kan sebetulnya memanipulasi yang bagian kornea tadi ya. Jadi untuk orang yang membutuhkan kacamata tapi ada faktor-faktor lain dia mau tidak menggunakan kacamata gitu. Nah dilakukan tindakan operasi dengan cara dilasik. Jadi dimanipulasi artinya ditipiskan mungkin di korneanya atau dibuat rata sehingga dia tidak membutuhkan kacamata lagi gitu. Jadi berbeda, yang satu misalnya untuk operasi katarak, yang satu adalah untuk operasi supaya dia tidak menggunakan kacamata. Lalu Oke, yang terakhir yang ketiga katarak yang kapan harus dioperasi? Apa 80% kalau ke klinik apa mata gitu ya? Gimana tuh? Ini harus operasi gitu ya. Sebenarnya gini ya, untuk operasi katarak itu yang menentukan pasien ya. Contohnya misalnya seorang profesional yang dia itu misalnya seorang arsitek lah ya gitu. Udah ngelihat garis sudah nggak bisa, padahal ngeliat tulisan yang lain masih bisa, tapi ngeliat garis itu udah mulai kabur-kabur dan nggak presisi, maka dia akan membutuhkan operasi lebih cepat dibandingkan orang yang lain. Jadi tergantung dari pasien itu sendiri, apakah dia terganggu dengan penglihatannya. Mungkin kalau oma opa ngeliat TV udah penyiarnya udah nggak kelihatan gitu, aduh nggak mau ini deh, nggak mau kalau nggak operasi gitu ya. Jadi kembali lagi sesuai dengan kebutuhan pribadi masing-masing. Yang berikutnya kalau orangnya itu merasa saya nggak butuh operasi katarak tapi kemana-mana dituntun, makan disuapin, jadi sudah mengganggu aktivitas orang lain. Nah itu perlu operasi katarak. Karena ada juga yang oma opa yang nggak mau dioperasi karena dengan tidak dioperasi akan lebih diperhatikan oleh sekelilingnya. Nah itu juga faktor sosial ya. Jadi itu membutuhkan operasi katarak kalau memang udah mengganggu sekitar. Yang berikutnya kalau udah terjadi komplikasi dari katarak itu sendiri yang harus dioperasi. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana yang ada di Jakarta ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Dr. Siska Kuswidiati SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, sekarang kalau sudah mengalami keratitis itu sendiri dengan berbagai macam penyebab atau faktor risikonya, untuk pengobatannya sendiri seperti apa dok? Jadi kalau untuk mengalami keratitis nomor satu harus ke dokter. Iya dong. Itu nomor satu. Karena seringkali nggak bisa penanganan sendiri dulu gitu ya, nggak bisa ya? Karena udah lebih baik ke dokter aja. Karena kadang kalau ke apotek ya mendengarkan saran-saran, kadang obatnya nggak tepat yang diberikan. Bukannya membaik malah jadi makin tambah berat ya. Jadi memang kalau misalnya pertama kena matanya kok nggak enak, kok agak merah gitu ya, terus jangan nunggu kabur. Jadi ngeliat kok ada sesuatu yang berubah gitu di permukaan matanya, langsung ke dokter. Karena kalau ditangani dengan cepat harapannya segera mendapatkan antibiotik ya di awal ataupun obat anti jamur atau obat yang lain, itu bisa membaik lebih cepat, lebih dini dibandingkan kalau kita ketemu udah dalam kondisi yang berat. Seringkali kita ketemu dalam kondisi yang sudah berat. Jadi kan udah coba-coba ya ke apotek, coba ini atau sebelumnya pakai obat yang biasa ya, yang umum di pasaran gitu ya. Oh kok nggak membaik, lalu ke apotek pakai obat yang lain dan semua obat yang dipakai belum tentu tepat gitu ya. Datang udah dalam kondisi yang berat, sering kita dapetnya begitu. Karena kan biasanya orang pikirannya begini loh, ada yang bilang kayak, oh air mata kita itu berfungsi untuk mengatasi infeksi juga secara alami gitu. Itu kalau kasusnya keratitis nggak bisa ya dok ya? Nggak bisa, karena kalau keratitis itu dia punya bakteri sudah masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam dan air mata itu tidak bisa penetrasi sendiri ke dalam gitu. Dibantu ya? Harus dibantu. Jadi sebetulnya yang paling tepat menggunakan tetes mata antibiotik dan dipakai sangat frekuen. Bisa per 2 jam, bisa per 3 jam. Diawali bisa dengan per jam sekali sampai berapa jam kemudian lalu bisa per 2 jam. Jadi memang penggunaannya sangat intensif karena balik lagi nggak ada pembuluh darah di situ. Nggak ada penolong yang lain. Hanya benar-benar memaksimalkan dengan apa yang kita berikan ke mata pasien gitu. Oke, saya jadi kepikiran perkara orang kelilipan dok. Kan biasanya orang kelilipan tuh langsung diucek-ucek sampai ada kayak merah gitu ya. Itu bisa berujung pada keratitis juga sih kalau airnya lumayan heboh juga dia nguceknya gitu. Iya, ini belum lama saya juga dapat kasus yang begitu. Oh gitu. Jadi naik motor ya paling sering terus kena binatang nancep atau misalnya kena kelilipan ya. Nah setelah itu dikucek, habis itu kenain air mengalir. Muncullah mata jadi nggak enak, nggak nyaman, beli obat sendiri gitu ya, dan datang ke kita emang udah dalam kondisi yang sangat berat. Jadi kembali lagi kalau misalnya kelilipan nomor satu jadi kucek, kan itu kan ngebaret-baret bagian permukaan kornea. Kan langsung refleks gitu. Iya, kalau merem gitu berkedip nggak apa-apa.
karena kita punya kedipan lembut ya. Tapi kalau kucek itu kan berarti ada pressure. Ada pressure dan ada gesekan-gesekan. Nah itu yang berbahaya. Jadi kalau misalnya kita kelilipan, nomor satu ya kita merem dulu aja. Merem, berkedip-kedip boleh karena itu mereflekskan air mata keluar ya, membilas. Yang terakhir baru menggunakan air yang steril, jangan pakai air keran. Gitu, pakai air yang steril supaya dia kotorannya bisa larut atau bisa hanyut. Oke. Tapi sebenarnya kalau orang udah mengalami keratitis dengan korneanya ada kerusakan gitu ya, itu kornea bisa kembali seperti semula nggak sih? Kan nggak ada pembuluh darah di situ. Ya kalau misalnya dia mengalami kerusakan dan itu kerusakannya cukup dalam, akhirnya jadi memutih ya, penglihatannya jadi tertutup. Kalau itu di tengah ya, kalau di pinggir sih nggak terlalu ganggu. Tapi kalau di tengah itu dia mengganggu sekali penglihatannya. Nah satu-satunya cara adalah dengan dicangkok. Jadi dibuang yang keruh itu, diganti dengan kornea dari donor ya. Donor itu biasa orang yang sudah meninggal, dia mendonorkan korneanya. Nah itu diganti dengan itu kornea donor itu. Sehingga penglihatannya bisa lebih jernih lagi. Kalau kasusnya kayak tadi dok, yang kontak lens ya, terus dia kayak nggak sengaja kecabut layer paling luarnya gitu. Itu kan biasanya kan nggak kerasa kan katanya gitu. Itu layernya bisa tumbuh lagi atau enggak? Iya bisa tumbuh lagi. Karena itu yang paling luar itu memang dia tipis ya. Kalau misalnya kena goresan kuku ya, karena kan kalau oma-oma main sama cucu ya kadang kegaret gitu ya. Atau kita heboh lagi makan terus kena gitu ya, kadang ada yang heboh. Garpunya ke batang enggak ya? Jadi itu bisa melukai bagian permukaan dan itu kalau misalnya kita tangani dengan baik ya, dia akan terangsang lagi untuk pembentukannya lagi gitu. Tapi kalau layer yang paling dalam memang membutuhkan treatment khusus ya, karena itu udah makin sulit untuk penyembuhannya. Oke, itu hanya berlaku untuk yang lapisan paling luar gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Dokter Siska. Hari ini kita belajar banyak banget seputar kesehatan mata. Semoga tidak ada yang mengalami keratitis. Kalaupun mengalami, segera langsung ke dokter ya. Bisa ketemu sama Dokter Siska gitu ya, supaya nggak beli yang macam-macam di warung ataupun di apotek. Karena bagaimanapun harus konsultasi ke dokter gitu ya. Terima kasih Dokter Siska, sehat terus. Salam sehat buat semuanya. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Royal Taruma. Selamat mencoblos juga untuk esok hari ya. Jangan lupa mencoblos. Semoga Indonesia menjadi lebih makmur, bahagia, dan lancar terus semua urusannya. Terima kasih Dokter Siska sekali lagi. Selamat pagi. Semuanya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Siska. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hati kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Bagas Sumit. Sampai jumpa dan selamat bersiap-siap untuk mencoblos esok hari. Sampai jumpa.